أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita, yakni via MYM28. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan amalan-amalan yang dapat dilakukan pada hari Jumat menurut Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memperbanyak bacaan salawat. Dengan memperbanyak bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa memperoleh syafaatnya kelak di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat ini. Sesungguhnya salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1047. Adapun hadis lainnya, Rasulullah bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, ialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 2. Memanjatkan doa dan zikir. Zikir bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita. Berikut ayat Al-Quran yang menyerukan agar umat Islam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian disuruh untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Al-Jumu'ah ayat 9. Adapun hadis yang menjelaskan pernyataan tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya dalam keadaan dia berdiri sholat, yang ia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan akan dikabulkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari. Doa-doa pada hari Jumat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jumat lalu, ia bersabda, di dalamnya terdapat waktu, jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935 dan hadis riwayat Muslim nomor 852. Yang ketiga, membaca surat Al-Kahfi. Orang-orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan pancaran cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Empat adalah mandi, memakai minyak wangi, dan pakaian yang bagus. Allah SAW mengajarkan umatnya agar mandi, kemudian memakai minyak wangi dan pakaian yang bagus saat menjalankan sholat Jumat. Bagaimana hadis berikut, yaitu dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan ke Jumat berikutnya. Ayat Bukhari 1 nomor 213 dalam kitab Al-Jumu'ah. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan salat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian salat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Hadis riwayat Muslim 2 nomor 587 dalam kitab Al-Jumu'ah. Itu mengenai memakai pakaian yang bagus, hal itu telah disampaikan di dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk sholat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani.
Yang kelima adalah berangkat ke masjid terlebih awal, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik yang membahas tentang anjuran untuk segera berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah bersikap tenang ketika khatib berkhutbah. Selama khatib melangsungkan khutbah, sebaiknya jangan melakukan hal apapun. Bersikap tenang, diam, dan mendengarkan secara seksama merupakan hal yang diwajibkan. Perintah tersebut telah tertulis di dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman yang artinya, dan apabila dibacakan khutbah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan supaya semua jamaah sholat Jumat diam saat mendengarkan khutbah. Peringatan tersebut telah dijelaskan dalam hadis oleh Ahmad Al-Bazzar dan At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbicara pada hari Jumat sedangkan imam sedang berkhutbah, maka dia bagaikan keledai yang sedang membawa kitab orang yang bodoh. Sedangkan orang yang menyuruh diam kepada orang yang berbicara, ia tidak mendapatkan keutamaan Jumat seutuhnya. Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Yang ketujuh, melaksanakan salat sunnah. Anjuran melaksanakan salat sunnah setelah salat Jumat tersebut telah disampaikan Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yang artinya, apabila kalian telah selesai mengerjakan salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka salatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat apabila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi. Yang kedelapan adalah bersedekah. Perbanyaklah bersedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, makanan, atau hal lainnya. Janganlah pernah takut uang akan menjadi habis jika bersedekah, karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah. Bahkan Allah akan menambahkan rezeki jika kita bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Imam Al-Syafi'i, Juz 1 halaman 239. Yang terakhir adalah yang paling utama, sholat Jumat. Bagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Salat Jumat adalah wajib hukumnya bagi kaum laki-laki. Sebagaimana hadis yang disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah, kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Kianlah amalan-amalan yang dapat dilakukan di hari Jumat sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Semoga kita bisa menjalankannya secara konsisten, sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat YM28 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf atas kekhilafan kami, serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.